Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Majidatul Faikoh, NIM D 2018-3029 dari Prodi BKI 1 ingin menjelaskan tentang kisah entrepreneur Rasulullah SAW. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal atau bertepatan dengan tahun gajah. Ayahnya bernama Abdullah binti Abdul Muthalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Nabi Muhammad SAW menjadi yatim sejak masih dalam kandungan ibunya. Ketika beliau berusia 6 tahun, sang ibu meninggal dunia. Kemudian beliau menjadi yatim piatu pada usia sangat muda sekali. Kemudian Rasulullah diasuh oleh sang kakek yang bernama Abdul Muthalib. Pada umur 8 tahun, sang kakek pun wafat. Akhirnya pengasuh beliau diserahkan pada sang paman, yaitu Abu Thalib. Rasulullah tumbuh dan merasakan banyak sekali kebahagiaan. Ketika kecil, Rasulullah bekerja sebagai pengembala kambing dan ikut berdagang bersama sang paman. Rasulullah mendapat jiwa entrepreneur sejak umur 12 tahun. Ketika itu, pamannya Abu Thalib mengajak melakukan perjalanan bisnis di Syam, Jordan, dan Lebanon saat ini. Sebagai seorang yatim piatu yang tumbuh besar bersama pamannya, beliau ditempa untuk tumbuh menjadi wirausahawan yang sangat mandiri. Ketika umur 17 tahun, Rasulullah telah diserahi wewenang penuh untuk mengurusi seluruh bisnis pamannya. Pada umur 20 tahun merupakan masa tersulit dalam perjalanan bisnis Rasulullah. Beliau harus bersaing dengan pemain senior dalam perdagangan regional. Kemudian, titik keemasan entrepreneurship Nabi Muhammad SAW tercapai ketika beliau berusia antara 20-25 tahun. Ia tidak pernah membuat para pelanggannya mengeluh. Dia sering menjaga janjinya dan menyerahkan barang-barang yang dipesan dengan tepat waktu. Rasulullah senantiasa menunjukkan rasa tanggung jawab yang besar dan integritas yang tinggi dalam berbisnis. Prinsip manajemen bisnis modern yang beliau pakai adalah ada 3. Yang pertama, kepuasan pelanggan. Yang kedua, pelayanan yang unggul. Dan yang ketiga adalah kejujuran. Jadi, dari kisah entrepreneur Nabi Muhammad SAW dapat kita ambil pelajaran, yaitu kita sebagai anak muda zaman sekarang, jiwa entrepreneur harus dikembangkan. Apalagi ketika tingkat kebutuhan tenaga kerja semakin tidak bisa mengimbangi jumlah sumber daya manusia yang tersedia. Bisnis tidak hanya sebatas perputaran uang ataupun barang, tapi ada yang lebih tinggi daripada itu, yaitu menjaga kehormatan diri. Dengan kata lain, modal terbesar dari seorang yang menjadi pengusaha sukses, pemimpin sukses, atau ilmuwan sukses dalam disiplin ilmu apapun adalah mengembangkan jiwa entrepreneur sejak awal. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan kata yang tidak sengaja atau disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Hey, don't talk to me as if you know me.